Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Untuk kali ini, saya akan bahas tentang konspirasi perekonomian dunia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Fridia Safitri. Di sini saya sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Ini kita semua tahu bahwa perekonomian dunia ini sedang mengalami guncangan karena yaitu tadi wabah COVID yang berdampak bagi seluruh negara, sehingga semua negara yang terpapar COVID itu mengalami penurunan ekonominya. Dari penurunan ekonomi itu sebelumnya banyak banget orang-orang yang melakukan teori-teori konspirasi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dari konspirasi tersebut ada kesimpulan A, kesimpulan B, kesimpulan C, sehingga banyak banget yang menuai pro dan kontra. Kemudian juga ada banyak banget konspirasi tentang perekonomian dunia yang disebabkan COVID ini, tentang asal muasal COVID yang sebenarnya sekarang sedang diragukan. Sesuai yang kita ketahui bahwa pada tanggal 30 Januari waktu itu tahun 2020 sekarang ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan global warming nih terhadap virus corona, di mana kepala WHO sendiri Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi darurat itu bukan karena penyebaran virusnya itu di Tiongkok, tapi melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Penyebaran virus yang cepat menjadi kejadian yang luar biasa yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Nah, psikologis masyarakat ini mempengaruhi kondisi masyarakatnya. Jadi kayak contohnya itu panik gitu karena ada kabar corona kemarin masuk ke negara, jadi masyarakatnya panik gimana caranya nih supaya masyarakat ini nggak terpapar sama COVID. Caranya tuh ya beli masker, beli antiseptik, tapi disalahnya itu ya karena emang posisinya kita panik juga kan kondisinya. Nah, pada saat kita beli masker, beli antiseptik itu melakukan pembeliannya secara berlebihan. Jadi tidak hanya Indonesia aja sebenarnya yang baru-baru ini melakukan aksi buying ini yang panik banget gini. Ada beberapa juga negara lainnya seperti Jepang, Australia, Singapura, Prancis, dan Amerika Serikat. Tentu aksi ini menciptakan kesempatan penimbunan dan spekulasi oleh sebagian orang yang dapat mengganggu rantai pasokan. Jika hal ini berlangsung lama atau dalam waktu jangka panjang, maka kondisi sosial dan ekonomi negara akan goyang. Makanya realitanya sekarang hal ini nih emang benar-benar kejadian. Jadi banyak banget di Indonesia ini oknum-oknum yang suka melakukan penimbunan. Masker ditimbun dulu itu dengan tujuan untuk mencari keuntungan, padahal itu sebenarnya mengganggu rantai pasokan. Rantai pasokan tuh kan karena banyak banget orang butuh, seharusnya itu diberikan, jangan ditimbun supaya nggak terlalu banyak orang yang terpapar COVID juga. Kemudian tuh fenomena virus corona yang sangat luar biasa ini mengingatkan kita pada negara Amerika Serikat itu yang pernah mengeluarkan kebijakan politik soft power. Flashback dulu, dimana yang waktu itu kebijakan politik soft power ini menghadapi rezim di Timur Tengah yang tidak taat terhadap kebijakan luar negerinya. Nah, soft power ini diperkenalkan oleh Presiden Obama, presiden sebelumnya, yang melahirkan arus aksi demonstrasi massa yang sangat besar untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Kejadian tersebut tuh dikenal dengan sebutan gelombang Arab Spring. Fenomena soft power sendiri yang terjadi di Amerika Serikat waktu itu dan virus corona tuh dari Wuhan, Cina, memunculkan sentimen negatif nih atas asal-usul virus tersebut. Senator Amerika Serikat Tom Cotton mengklaim ada kemungkinan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini tuh berasal dari laboratorium biokimia di kota Wuhan, Cina. Walaupun emang belum ada buktinya atas klaim tersebut, tapi juga ada banyak kritikan atas klaim dari senator yang telah percaya pada teori konspirasi. Selain Amerika, banyak juga seperti Lembaga Penelitian Media Timur Tengah atau MEMRI
menyebutkan sejumlah laporan di media Arab untuk menuding Amerika Serikat dan Israel terlibat dalam penyebaran virus corona. Menurut mereka, konspirasi ini tuh bertujuan untuk melumpuhkan sektor ekonomi dan psikologis Cina. Jadi negara-negara yang disebutkan tadi itu saling menyalahkan sih sebenarnya, saling menuduh ini salahnya ini salah negara ini kayaknya dari emang sengaja nih, emang direncanakan. Tapi pemerintah Cina itu mempertegas bahwa wabah penyakit itu menular lahir itu di sebuah pasar di Wuhan, di mana satwa liar dijual. Jadi menurut pemerintah Cina di sana tuh bukan ini sih, sebenarnya mereka juga nggak terlalu jelas menerangkan, tapi intinya adalah virus ini tuh berasal dari banyaknya satwa liar yang ada di Wuhan, karena emang banyak banget di pasar Wuhan sana, ada banyak banget satwa-satwa liar yang emang dijual, entah itu untuk dimakan, entah untuk dipelihara, kurang tahu sih sebenarnya, tapi jelas banyak banget satwa liar di sana yang untuk dimakan juga ada, untuk dipelihara kurang tahu juga. Intinya bersumber dari satwa liar. Kemudian jangan salah juga kenapa Senator Amerika Serikat tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini nih karena adanya penelitian laboratorium biokimia tadi itu, karena di kota Wuhan tuh selain adanya satwa liar dijual di sana, juga kota Wuhan sendiri tuh merupakan rumah bagi laboratorium biokimia. Jadi di sana emang ada laboratorium biokimia. Kemudian juga perlu diketahui Amerika dan Cina ini terlibat perang dagang tuh udah sejak awal tahun 2018 lalu nih. Perang dagang atau trade war kedua ekonomi terbesar di dunia nih meletus dan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif impor, Cina tuh dituding melakukan praktik dagang yang tidak adil dan merugikan ekonomi Amerika. Istilah ini disebut dengan China Season. Itu tujuan China Season sendiri itu menggoyang ekonomi negara-negara yang pro kepada Amerika dalam dunia trade war sendiri, sekaligus menciptakan efek kejut di bursa efek saham di seluruh dunia. China Season itu suatu propaganda klasik sebenarnya yang terhadap virus corona yang dimulai dari puncak musim dingin di Cina. Dan tentu aja sih kejadian tersebut itu datang secara tiba-tiba dan juga sudah direncanakan sebaik mungkin. Ini konspirasinya. Sebenarnya berarti Cina itu sudah melakukan step-step atau perencanaan yang matang tentang adanya corona sendiri, di mana wabah corona tuh merambat jelang Imlek atau musim dingin yang biasanya ditandai dengan tradisi pulang kampung. Nah, peristiwa tahunan yang sering dijuluki sebagai migrasi manusia terbesar di dunia. Oh, bener juga sih sebenarnya. Kemarin itu kan Cina terpapar sama virus corona emang dekat-dekat jelang hari Imlek. Dan itu juga kan terdapat di musim dingin. Kenapa bisa disebut dengan migrasi manusia terbesar dunia? Jangan lupa juga bahwa sebenarnya populasi masyarakat terbesar di dunia atau terbanyak di dunia itu emang di Cina. Jadi kalau pas ada hari raya Imlek tuh kayak di Indonesia tuh hari raya Idul Fitri gitu. Banyak banget orang yang mudik kan kalau di Indonesia, gitu juga di Cina. Jadi jangan salah kalau emang banyak banget orang yang ada di Cina tuh mudik pulang kampung karena adanya hari raya Imlek, dan sebenarnya ini justru menambah penyebaran corona lebih cepat. Kemudian juga pada saat kota Wuhan di lockdown dalam rangka karantina di rumah, sebagian besar rakyat Cina khawatir dan cemas. Tetapi pada waktu yang bersamaan juga pemerintah Cina sudah memberikan secara detail turunan genom dari virus corona ke WHO dan pusat lab virus di Amerika Serikat dan Eropa, di mana hasil medisnya itu dapat dipahami itu sebenarnya itu wabah. Dan yang menyerang itu bukan hanya di Cina tetapi juga dunia. Jadi ini mengancam dunia bukan hanya Cina. Tapi ini secara ilmiah tuh sangat susah dipahami ketika Cina bisa memberikan detail virus tersebut secara cepat pada saat diumumkan di lockdownnya kota Wuhan. Jadi
Termaksudnya itu cepat banget langkah-langkah yang diterapkan oleh Cina, karena pada saat kota Wuhan di lockdown, tiba-tiba aja Cina udah langsung memberikan hasil detail di turunan genom virus corona itu dari sel atau bakteri-bakteri apa aja gitu. Langsung aja gitu hasilnya dikirim ke Amerika dan Eropa. Itu emang cepet banget sih kebijakan yang sudah diterapkan di Cina. Kayak sudah pernah mengalami COVID gitu kan, jadi tahu langkah-langkah apa yang harus diambil ke depannya. Kalau kita pada saat itu nggak akan berpikir ke arah sana, karena yang kita pikirkan tuh gimana caranya supaya itu COVID nggak kena kita, gimana caranya supaya nggak masuk ke negara kita. Itu yang dipikirkan, jadi orang nggak akan pernah pikir ke sana. Karena saking paniknya kita, ditambah lagi juga media yang memberitahukan bahwa sekarang COVID ada di negara ini. Nah, sekarang negara ini terpapar dengan penyebaran virus yang semakin meningkat kayak gitu. Jadi ini ternyata menambah sebenarnya katanya sih menambah perencanaan Cina, jadi semakin lancar. Nah, kalau kepanikan dunia makin banyak yang panik nih dunia, masyarakat yang ada di dunia, terus dalam jangka waktu yang panjang, maka dapat terjadi supply shock. Dan implikasinya adalah produksi akan menurun. Implikasi dari supply shock nih, produksinya akan menurun, terus penurunan produksi ini akan mendorong terjadinya kenaikan harga. Nah, fenomena ini disebut dengan stagflation, dan secara pelan-pelan fenomena ini membuat orang melemah dan kehilangan harapan. Tentu dampak yang masif ini membuat bursa saham di seluruh dunia itu jatuh, dan runtuhnya saham di bursa menjadi kesempatan nih bagi Cina untuk melakukan aksi beli di bursa Hong Kong, di London, Singapura, Italia, Jerman, Korea Selatan, Amerika dibeli oleh China Investment Corporation. Nah, aksi propaganda ini nih mulai terungkap di saat bursa London dan Wall Street mulai rebound setelah tanggal 23 Februari 2020, dan China mengeluarkan izin bagi pabrik-pabrik mulai produksi. Puncaknya itu di awal Maret, di mana kota Wuhan sudah tidak lagi masuk ke siaga 1. Juga rumah sakit yang dibangun khusus untuk korban virus corona sudah tidak lagi berfungsi karena sudah di atas 50% bisa disembuhkan, gengs. Bayangkan betapa cepatnya perkembangan di sana dari bulan Januari sampai Maret. Sebagian masyarakatnya sudah bisa disembuhkan di atas 50% lagi. Dan beberapa waktu dekat angkanya akan mendekati 0 korban virus corona. Wow, ditambah lagi nih pada tanggal 21 Januari 2020, China sudah menemukan vaksin anti corona dan melakukan pengajuan hak paten. Udah ada vaksinnya 21 Januari. Wow. Di mana obat tersebut itu adalah remdesivir. Dan obat malaria chloroquine phosphate. Antivirus ini telah dicoba uji klinik untuk pasien Ebola outbreak di Afrika. Antivirus remdesivir nih. Dan juga drama klasik ini nih menarik banget ketika obat-obat antivirus tuh udah ditemuin. Terus kemudian negara Eropa dan Amerika Serikat yang ekonominya itu digerakkan oleh Fortune Global 500, Cina yang membeli sebagian besar sahamnya melalui grup China Investment Corporation. Secara nggak langsung sih sebenarnya bisa menjadi China Investment Corporation ini akan menjadi pengendali kebijakan politik Amerika Serikat dan Eropa. Karena itu tadi sebagian besar sahamnya dibeli sama grup China Investment Corporation.
adanya wabah virus corona itu bisa aja Cina mendapatkan keuntungan. Cina jadi pemimpin dalam mengarahkan kebijakan dunia atas dasar kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Dan ini emang benar kejadian. Di Indonesia sendiri kemarin kan Cina memberikan bantuan kepada Indonesia sekian juta atau 1 juta masker kalau nggak salah, sama alat pendeteksi suhu. Ya, katanya ini atas nama hubungan persahabatan atau kerjasama. Dan untuk saham sendiri setelah di cross check sebenarnya emang benar yang di London, yang di Wall Street itu sahamnya ada dibeli sama Cina. Dan juga untuk Fortune Global 500 ini emang sebagian besar sahamnya itu dibeli juga sama grup China Investment Corporation. Oke, dari konspirasi yang udah dijelasin tadi dapat disimpulkan sih sebenarnya, menurut kesimpulan saya nih, sebenarnya entah emang konspirasi ini nantinya memang benar terjadi, kalau sebenarnya udah direncanakan atau enggaknya itu. Kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya juga Cina juga kan mengalami kerugian, banyak banget juga orang yang sebelumnya meninggal juga. Terus juga perekonomian juga waktu itu kan sempat menurun. Terus juga perihal tentang kebijakan yang ditetapkan di Cina tuh kayak kok bisa banget gitu, cepet banget gitu, cuma 3 bulan aja gitu kan. Tapi mungkin emang pemerintahan Cinanya emang udah berpikir jauh ke depan ke sana gitu. Kalau kayaknya kita harus ngambil ini nih, kalau nggak begini kita nggak bakal bisa begini gitu kan. Mungkin emang pemikirannya udah jauh gitu, juga ditambah teknologi Cina yang emang udah maju banget, dan seharusnya Indonesia juga bisa seperti itu. Dan sekian konspirasi yang saya bahas kali ini tentang perekonomian dunia. Diharapkan wabah ini bisa berakhir. Diharapkan saya semua juga tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.